Halo semuanya, selamat datang di podcast NASA, ngobrol asik sama aku. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang lagi naik daun atau lagi menjamur nih, yaitu tentang film, atau lebih tepatnya industri film. Nah, tapi kita bukan ngomongin industri film secara luas, kita akan bahas tentang industri film pendek dan juga cerita di dalamnya. Karena kita akan membahas soal film, tentunya kita harus menghadirkan narasumber yang terpercaya, setajam silet tentunya juga. Dan narasumbernya di samping saya, di samping aku ada Kak Ahmad Rezi. Ya, Levi. Kak Levi. Ya, panggilnya Kak Levi ya? Iya. Iya, Kak Levi. Nah, Kak Levi ini sekarang udah lulus ya, Kak? Barusan lulus. Barusan September lulus. kemarin. Sebelumnya berarti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ya, Muhammadiyah, UMI. UMI. Jurusan Ilmu Komunikasi ya? Broadcasting. Broadcasting. Iya. Oke. Nah, Kak Levi ini dikenal sebagai seorang filmmaker atau lebih tepatnya dikenal sebagai sutradara sekaligus penulis ya, Kak? Ya, dan juga bisa dibilang founder dari Noise Film ya. Iya. Nah, ya. Nah, mungkin ini tak bisa diceritain nggak sih awal mula Kak Levi ini bisa terjun ke dunia film? Gimana? Ya. Kalau awalnya pertama kali buat film waktu SMA, aku dan teman-temanku berencana pengen membuat sesuatu yang beda ketika perpisahan kakak kelas. Kayak misalkan nari segala macam itu udah biasa. Akhirnya iseng, ayo buat film aja kayak gitu. Ternyata temanku punya handycam sama dia bisa ngedit. Dulu aplikasinya tuh Movie Maker. Oke, aku pernah pakai juga. Ya, kalau ngedit itu kayak PowerPoint ya. Iya. Tapi dulu keren banget ya kan. Iya benar. Bisa muter-muter kayak gitu. Tapi kalau dilihat sekarang kok kayak PowerPoint. Ya. Akhirnya buat cerita lah. Pokoknya tanpa naskah, cuman inti cerita tahu, pemainnya juga yang jadi bapak itu nanti yang jadi anak itu juga kan. Terus nggak ada cerita, nggak ada naskah, terserah pemainnya dari teman juga, improve bebas. Itu gambarnya long take semua kayak gitu kan. Terus ya udah ngambil itu, oke diedit, terus ditambahin lagu opik tuh loh, bagaimana itu kan cerita sedih kan. Wah sedih nih film kita, tapi pas dilihat sekarang, waduh kok malu ya. Akhirnya dari situ diputar. Oh, ternyata pas diputar itu seneng gitu. Akhirnya wah orang bisa ketawa, bisa walaupun ya menurutku ya hancur kayak gitu kan, nggak tahu tekniknya nggak segala macam. Tapi dari situ akhirnya tahu ketika aku mau kuliah, kayaknya aku kuliah yang bukan ada rumusan mutlak deh. Dalam artian aku suka dengan bidang-bidang yang kreatif gitu, bidang-bidang kreatif. Terus dari situlah akhirnya aku kayaknya aku lebih suka film deh. Nah tapi sebelum kuliah aku juga ikut teater kayak gitu. Itu sih yang aku senang, teater, terus membuat film. Itu awalnya kenapa aku akhirnya suka film kayak gitu sampai sekarang sih. Tapi untuk teman-temanku yang lain satu SMA yang aku produksi bareng, nggak ada yang ke film. Mereka hukum, terus ekonomi, terus penyiaran Islam, mungkin ada rekam-rekam film juga sih. Cuman nggak terlalu dalam komunikasi penyiaran Islam. Nah mungkin ada yang buat film juga, cuman nggak terlalu mendalam kan. Itu sih sampai sekarang aku akhirnya suka dengan film. Itu ya, berarti Kak Levi itu yang bikin Kak Levi suka sama film tuh karena momen dengan film yang diputar terus dilihat orang banyak atau prosesnya? Pertama proses aku dan teman-teman akhirnya ada kegiatan. Ada sebelumnya menganggur. Sebelumnya waktu SMA tuh kayak ya di rumah teman, ketawa-ketawa nggak jelas, ngomongin orang segala macam kan. Ya namanya anak SMA ya. Gak jelas lah, nongkrong segala macam. Akhirnya ketika ada film seru kayak gitu kan, nanti ada yang salah dialog, ada apa, terus ketika ditonton lucu aja kan, aduh kenapa bisa kayak gini ya, terus malu sendiri kan. Nah setelah dari pemutaran film pertama itu pas perpisahan, akhirnya kami ketagihan membuat terus. Nah akhirnya itu kan yayasan ya, ada SD, SMP, SMA. Nah film pertama kami buat tuh kayak booming di situ. Akhirnya kayak ya kelompok yang buat film tuh satu-satunya di situ kan. Akhirnya ada yang anak SMP kalau nggak salah itu diam-diam bukain proyektor terus mereka nonton bareng satu kelas. Kak, kami nonton bareng nih gitu. Terus kami malu sendiri. Waduh film kayak gini kan. Tapi di situ
akhirnya kita terkenal gitu kan. Dari situ senang buat terus. Nah di situ akhirnya kami dikenal kayak ayo buat film kayak gini walaupun nggak jelas kan ceritanya, tapi di situ oh seneng ya kayak gini. Akhirnya ada kegiatan yang positif lah menurut kami, terus guru-guru juga seneng kayak gitu ngeliatnya. Itu sih awalnya Dari situ ya. Nah terus berarti nih sebelum bikin film ya, Kak Levi itu memang sebelum itu memang suka film nggak sih, dalam artian tuh apakah suka nontonin film atau memang sudah ada idola di film? Dulu tuh aku apa ya, dulu tuh pengen jadi dokter ya. Pengen jadi apa? Dokter. Dulu ya SD itu kan polisi, dokter kan gitu. Bener. Terus pas setelah SMP aku pengen jadi aktor. Pengen jadi apa? Pengen jadi aktor pas SMA aktor ya. Tapi pas aku lihat lagi actingku nggak begitu bagus gitu kan. Akhirnya ternyata di sebuah produksi film tuh nggak cuma aktor gitu kan. Ada sutradara, ada penulis. Akhirnya ternyata ada kayaknya yang aku nggak harus aktor gitu di situ, tapi masih di dunia kreatif kayak gitu kan. Akhirnya senang dengan film itu, dan dulu nggak pernah kepikiran pengen jadi sutradara, pengen jadi penulis gitu, nggak ada. Nah dari situ sih. Terus teater ini juga membuat aku kayak kayaknya pas deh aku di dunia kreatif kayak gitu kan. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk film, tapi karena ternyata seru ya film. Istilahnya kita nggak perlu capek-capek ngomong ke orang, kita cuman ngirim link ya kan istilah, kita bisa nyampein sesuatu ke orang. Karena ya sekarang juga eranya gadget segala macam kan, orang males ketika mendengar orang secara langsung ngomong gitu. Mungkin dengan dikemas dengan film-film yang komedi atau segala macam, orang lebih bisa menerima kan apa yang pengen kita sampaikan. Itu sih nggak ada kepikiran. Sampai akhirnya ke film kayak gitu sih. Berarti aku klarifikasi lagi ya. Iya. Tadi kan aku bilang di awal Kak Levi ini dikenal sebagai seorang sutradara dan juga penulis kan ya. Berarti kalau berdasarkan kemampuan, berarti Kak Levi ini bisa dikategorikan sebagai sutradara, penulis, kameramen, editor, kortel, sama bisa jadi aktor juga. Oh berarti multi talent sekali kan? Yang banyak terpaksa sih. Terpaksa. Tapi dari situ semua jadi ini ya Kak, jadi pembelajaran buat Kak Levi itu sendiri. Akhirnya aku tahu ternyata apa ya, emang nggak bisa semua, dalam artian nggak bisa kita misalnya jadi, ada sih yang bisa mungkin ya, tapi nggak semua juga. Ada yang bisa jadi artis, jadi DOP, jadi sutradara, penulis. Cuman ketika kita mau fokus satu, kita benar-benar jadi kayak gitu. Dalam artian aku pengen jadi sutradara mau penulis, ya udah fokusin di itu. Nah bisa aja kita menjadi DOP, bisa menyambi yang lain gitu kan, tapi kita kurang tajam. Dalam artian ketika kita fokus di satu, kita benar-benar mendalami kayak gitu. Nah sekarang emang mau fokus di dua itu, penulis sama sutradara. Tapi yang sebelum ketika aku produksi film, aku jadi DOP, jadi segala macam. Dalam artian bukan pengen jadi itu juga teman, tapi karena emang terpaksa karena emang gak ada kru. Dan ketika aku menunggu kru atau mencari kru, aku kehilangan momen apa segala macam kan, membuat dokumenter, membuat fiksi kayak gitu sih. Berarti Kak Levi ini tipe yang suka ini ya, momen itu ya, nggak boleh terlewatkan. Pada akhirnya ya udah, daripada emang aku menunggu kru atau mencari kru, kenapa nggak aku coba ambil sendiri daripada aku hilang momen kalau untuk dokumenter ya. Terus tapi kalau fiksi aku kadang emang harus nyari yang kamera, anak-anak kamera, audio segala macam gitu. Kalau dokumenter kadang aku misalnya ngambil demo kayak gitu, udah aku ngambil sendiri dengan mic di kamera itu sendiri, lebih enak sih. Jadi kalau chaos pun lari kan, nggak perlu mikirin teman-teman. Pokoknya lolos aja. Nah berarti kan film pertama Kak Levi itu bukan Letek ya, bukan ya? Bukan, SMA, nggak tahu ya hitungan film itu. Kalau benar-benar film pertama itu SMA, tapi kalau benar-benar dihitung dari kuliah, film apa ya judulnya? Produksi mandiri kalau nggak salah, dengan teman komunis Ciko dulu. Itu judulnya apa ya? Kotak Ilusi. Nah itu film pertama ketika di kuliah. Tapi untuk di SMA itu judulnya Surat Terakhir. Gitu. Kayaknya surat terakhir ya film pertama ya kan? Berarti surat terakhir film pertama bareng teman SMA.
Letek apa itu apakah Letek Letek. itu Letek ya? Ah. Sorry, Letek tuh film dokumenter pertama atau bukan? Iya, Pertama. dokumenter pertama. Kalau yang terakhir terus Kotak Ilusi itu fiksi. Oh. Untuk Letak itu dokumenter pertama. Berarti Letek tuh merupakan film dokumenter pertama yang juga ini apa namanya langsung booming gitu. Tapi malah di festival nggak laku kalau yang di Indonesia. Di Indonesia, tapi di luar negeri bagus banget. Kebetulan menang kemarin di Turki kan Best Cinematography. Nah kalau di sini cuman sempat apa ya? Nominasi dokumenter terbaik di Bali kalau nggak salah di. Nah sampai di situ aja. Terus ketika aku sampai film nggak ada yang tertarik untuk dokumenter Letak itu kan. Oh pernah sekali masuk di rezim Australia Indonesia gitu kan, tapi nggak menang gitu. Nah, pas di Turki tiba-tiba kaget aja film kamu masuk 11 besar film terbaik gitu kan. Ya udah, oh nggak dalam arti kayak oh ya udah, maksudnya 11 terbaik doang kan ya. Nggak tahu berapa hari kemudian dikasih tahu ada di websitenya bahasa Turki ya gue. Ini apa? Letak terus nama aku. Ya udah Google Translate kan Turki Best Cinematography namaku. Terus kulihat ada tulisan winner ya, terus menang ya kan. Karena bingung kan, nggak bisa langsung berekspresi kan, menang. Nah dari situ, wah ini film dokumenter pertama aku menang gitu. Akhirnya itu menjadi kayak senang akhirnya kayak wah seru ya ternyata. Tapi kita nggak tahu rezeki filmnya itu di mana kan. Oh ini ketika film nggak masuk festival ini bukan berarti jelek. Dalam artian festival punya kurasi sendiri, bisa tema, bisa apa ya durasi segala macam kan jadi pertimbangan. Jadi jangan putus asa lah kalau misalnya nggak masuk festival 1 atau 2. Kayaknya yang lain bakal menerima sih. Kayak gitu sih. Sangat motivasi. Oke, kan Iya. Oke, berarti bisa dibilang film Letek itu merupakan pengejaan gue suka salah Letek kayak Ya, Letek itu jadi film pertama Kak Levi yang menembus Dokumenter. iya dokumenter yang menembus festival internasional ya. Menang sih yang Menang ya, menang. Nah itu berarti kan jadi kayak berarti bikin Kak Levi nambah semangat kan? Iya. Ibaratnya. Nah itu dari Kak Levi sendiri kira-kira ada nggak sih Kak ibaratnya itu kayak tipsnya atau gimana sih caranya biar film kita tuh bisa laku, misal di mungkin kalau bukan di festival dalam negeri bisa di luar negerinya. Apa ya tipsnya nggak ada sih sebenarnya. Cuman kita misalkan tahu festival ini dan ada tujuan misalkan festival ini emang karakternya suka film-film yang mengangkat isu gender segala macam. Kalau kita emang menargetkan apa ya film kita kan festival itu misalnya, nah berarti kita harus membuat film yang sesuai dengan tema festival itu gitu. Tapi kalau kita emang apa ya nggak ada target apapun misalnya festival ya udah bikin aja kita mengangkat isu apa kayak gitu. Terus submit dia ke festival-festival karena apa ya kita nggak tahu yang mana lolos kan pada akhirnya karena kurator kan beda-beda, terus programmer juga beda, temanya juga beda. Jadi menurutku nggak ada tips apa ya nggak ada tips pasti sih sebenarnya. Cuman yang perlu paling kita memperbaiki apa ya teknis film, terus apa ya keseluruhan film ada adegan, acting, musik segala macam. Mungkin itu aja yang diperbaiki karena kan itu jadi penilaian kan sama cerita segala macam. Kalau masalah tips kita harus nembus apa itu menurutku sutradara manapun kayak kalau ditanya tips pasti bingung juga kan. Nggak ada tips sih pasti gitu pasti karena mereka pasti ngebuatnya aku pengen ngomong ini teknisnya bagus, actingnya bagus, ya udah nanti lolos festival mana kan mereka juga nggak tahu kan kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya mau ngejar festival yang sesuai tema ya udah berarti kita harus nganterin kayak gitu. Berarti dari awal udah ditentuin. Kalau misalkan aku harus festival ini misalkan, tapi kalau misalnya festival kebanyakan kan jarang yang ada tema juga kan, biasanya temanya bebas kayak gitu. Nah itu nggak masalah. Menurutku tipsnya perbaikin filmnya sih, dari segi acting, mungkin acting pemainnya, kualitas gambarnya, mungkin audionya. Nah audio sih yang kadang jadi masalah film kayak, terutama film pendek ya. Gambarnya bagus-bagus tapi audionya mungkin noise-nya segala macam. Dulu aku juga nggak paham masalah audio itu. Nah aku juga pernah
dikasih tahu kurator atau programmer bahwa kebanyakan yang nggak lolos juga audio itu Masalah. bahkan nggak kedengaran kayak gitu kan. Sampai tidak kedengaran. Ada yang misalnya adegan scene pertama itu tinggi banget suaranya, pindah langsung di blok, ya itu istilahnya turun suaranya. Nah itu jadi pertimbangan mereka, audio ketika gambarnya bagus, audionya jelek, mereka malas nonton. Akhirnya apa ya? Untuk diloloskan pun sulit karena ketika lolos audionya jelek, apa yang mau disampaikan? Kayak gitu sih. Nah, salah satu usahawan kan tadi kan yang paling utama kan audio visual, nah audio dulu kan sebenarnya. Ketika audionya bagus, jenis segala macam, gambarnya biasa aja, orang masih bisa nikmatin sih. Oke, berarti kita klarifikasi. Berarti sebenarnya yang harus dipentingkan dalam film itu bukan visualnya, harus audionya dulu. Sebenarnya Audio visual. sebenarnya semua penting ya. Semua penting. Cuman karena banyak kasus audio yang apa ya? Audio film pendek lah terutama yang kebanyakan kurang apa ya? Kurang bagus dalam artian orang di lokasi ketika apa ya? Anak soundman-nya nah itu kurang dalam artian SDM-nya. Terus ketika editing orang-orang yang mixing audio itu kurang juga, bahkan minim kayak gitu. Nah, itu yang jadi perhatian karena menurutku di semua kampus atau komunitas kebanyakan pengen menjadi DOP. Jarang ada yang bilang aku pengen jadi sound. Betul. Iya kan? Betul. Pada akhirnya film pendeknya soundnya kurang gitu. Gambarnya bagus nih. Aku mau pakai filter ND, mau pakai zoom kan segala macam kan. Gambarnya bagus, tapi audionya. Nah, itu menjadi permasalahan karena apa ya? Kayaknya semua tahu deh bahwa jadi apa ya? Divisi sound tuh menjadi apa ya? Kurang kayak gitu kan. Banyak jadi DP jadi satu komunitas mungkin 5 yang jadi DP. Sound bahkan nggak ada kan. Lempar-lemparan. Berarti nih Kak, berarti dalam industri film pendek sendiri kita tuh memang kekurangan ini ya, audio man, kekurangan orang-orang di situ. Dan aku juga nanya temanku yang emang biasa syuting yang audio, yang punya alat, yang rental juga, yang bahkan ngedit mixing audio, mereka juga bilang bahkan apa ya, callingan mereka biasanya panggilan untuk syuting mereka tuh biasa tabrakan karena orangnya itu aja gitu. Tanggal sekian ya nabrak karena nggak ada yang lain. Beda kan sama di OP itu banyak banget kan. Nah akhirnya oh iya, dan aku juga dulu belum mengerti ternyata audio tuh ada posnya juga. Dulu aku nggak paham. Yang penting noise-nya agak hilang, ngeratain sendiri ya kan suaranya di Premiere itu. Ya udah, ternyata pas aku makin di sini ternyata sound tuh ada mixingnya ya kayak gitu. Terus harus ditambah mungkin suasana malam ya. Kita syuting kayak gini supaya kelihatan pagi gimana nih? Oh berarti ditambah suara yang suara burung pagi atau sana. Akhirnya penonton ngeliat kita syuting pagi padahal malam kan. Nah, ternyata sound tuh pentingnya ini gitu sih. Malah jadi keson. Cuma benar. Coba kita balik lagi ke festival. Ini tadi info yang sangat penting sih. Nah itu jadi poin sih. Apa kurator film, festival film menerima dari kualitas juga, bukan hanya cerita. Tapi emang terutama cerita kan. Tapi ketika ceritanya bagus, audionya jelek, gambarnya juga kurang kayak gitu, mereka bakalan sulit menerima kayak gitu. Dan artian sulit apa? Penonton bisa menikmati film karena ceritanya bagus, suaranya ada suara motor, zoom kayak gitu misalnya, udah mereka nggak bakal terima kayak gitu sih. Oke. Terus ini balik lagi ke ini soal festival film. Tadi kan Kak Levi sempat menyinggung ya bahwa tiap festival itu pasti beda-beda kan ya. Kayak misal aku juga sempat ngalamin filmku sama teman-temanku itu ada yang lolos di 2 tapi sisanya nggak lolos semuanya gitu. Nah apakah itu berarti film yang ibaratnya dia cuma lolos 1-2 festival atau malah nggak lolos sama sekali bisa dikatakan film yang jelek atau yang kurang? Sebenarnya apa ya, mungkin tergantung apa ya, tadi ya balik lagi ke kurasi film dan temanya ya setiap festival. Ada juga yang emang film itu kurang dalam artian emang standar film bagus tuh sulit kita definisi kan. Betul. Tapi kalau emang definisinya apa cerita teknis cerita, mungkin kita bisa apa ya, bisa istilahnya mengkoreksi. Oh ceritanya kurang di sini, konfliknya di sini masih bisa.
terus teknisnya kurang. Nah, mungkin dikatain film jelek, jelek apanya dulu kan? Filmnya jelek nih, ceritanya bagus nih, tapi filmnya jelek teknis, oh berarti teknis. Ada juga yang ceritanya, kalau jelek sih dari cerita kan maksudku itu tergantung orang nonton kan. Kalau cerita kan apa ya, lebih imajinasi, kurator dan segala macam. Bisa aja juri A itu suka ceritanya, yang si B ngatain jelek. Itu kan subjektif banget kan, istilahnya nggak nentu. Tapi kalau teknis menurutku semuanya bakal sama. Dalam artian, aduh kualitas audionya jelek, pasti juri yang selanjutnya pasti bilang juga. Kalau emang jelek, ya, jeleknya audionya. Itu apa ya? Kalau teknis bisa di apa ya istilahnya, bisa dikoreksi. Tapi kalau dari cerita tiap orang beda-beda sih. Makanya kayaknya film yang bagus gitu tuh keseluruhan menurutku, teknis, ceritanya oke. Itu sih menurutku film yang bagus kayak gitu. Nah, untuk festival yang lolos atau enggak itu aku juga pernah ngalamin ketika submit film itu berapa kali festival nolak, terus ada yang diterima terus ada yang enggak lagi. Apa ya, itu tuh kayak tergantung kurator lagi sebenarnya, nggak ada yang apa ya yang pasti gitu. Tapi kebanyakan film-film yang lolos festival tuh itu lagi, misalkan ya kan, film A B C D masuk nih festival A, paling berubahnya tuh nambah film E D F dan segala macam gitu. Paling ada penambahan atau pengurangan, cuman rata-rata misalkan film si A masuk nih 2 festival, 3 festival, kemungkinan dia bakal dominan masuk terus. Nah, dalam artian kayaknya film ini emang bagus nih. Dalam arti ketika film itu sering masuk festival, ya, seringnya misalnya 10 festival, dia masuk 9, dan kita bisa mengartikan bahwa itu film bagus. Mungkin ya dari segi teknis atau cerita, karena dia dominan masuk. Dalam artian setiap festival ada kurator masing-masing. Oh, berarti setiap kurator tuh ini udah apa ya, mendapat predikat ini film yang bagus, istilahnya kayak gitu sih. Oh, berarti ini film bagus. Nah, terus ada juga yang cuman masuk 1 kayak gitu. Nah, itu tergantung selera siapa yang ini sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat yang sekarang film-film pendek kan ya judulnya itu kan. Iya. Oh, yang menang misal lomba film, kita udah bisa nebak nih film ini menang. Tapi ketika dia menang sini, kemungkinan dia menang festival selanjutnya. Benar. Kemungkinan ya enggak. Tapi nggak pasti juga. Kita bisa nebak, kayaknya film A ini bakal menang, walaupun dia nggak menang kayak gitu. Kita sebut merek aja, kayak misalnya film Rayuan menang di festival mana, terus nanti di festival ini ada lagi dan menang lagi. Seperti itu ya. Walaupun nggak pasti kan, oh ada Rayuan kayaknya menang deh. Misal kita prediksi gitu kan. Oh, dalam artian berarti tiap festival kurator kayak gitu udah berpengaruh. Oh, berarti suka kayak gitu dengan film itu. Oke. Terus nih Kak, kan nanti kan udah sering nih ya, ibaratnya ya filmnya udah sering didistribusiin ke festival dalam negeri maupun luar negeri. Nah, menurut Kak Lek itu apa sih pembeda antara festival yang ada di Indonesia sama yang di luar Indonesia? Kalau festival Indonesia dia lebih mencanak, dalam artian dia nggak satu tempat. Kalau misalnya luar negeri kan kita punya website atau link khusus untuk distribusi film, misalkan Film gue. Nah, itu bukan semua sih, kebanyakan festival bukan di situ. Kita tinggal nyari kategori dokumenter, fiksi segala macam, berbayar nggak? Kita bisa ngecek di situ. Tapi kalau di Indonesia kita beda-beda, misalnya BAS itu beda sendiri linknya. Terus Universitas Lampung segala macam beda-beda. Nah, kalau di luar negeri itu kemungkinan satu link itu ada semua, walaupun nggak semua kan, yang bedanya itu. Dan menurutku lebih mudah untuk di luar sih, karena apa ya, kita udah membuat project di situ, project film, poster, trailer, sinopsis, terus statement sutradara, situ udah tinggal kita ngeklik aja, submit, bayar kayak gitu kan. Udah, kita nggak perlu yang, kalau Indonesia menurutku agak ribet karena harus ngisi formulir. Bener. Ya kan? Bener. Jadi orang apa ya, punya, kadang aku juga kelewatan untuk itu, misalkan nanti aja lagi males karena ngetik terus
ada yang pakai materai, ada yang pakai apa kan, menurutku agak ribet aja kayak gitu, ngetik segala macam terus kirim pulang lagi kan. Nah kalau di luar negeri enggak, kita tinggal cari, klik, submit gitu kan. Langsung keluar itu. Film yang mana pilih, film A, terus biayanya sekian, uangnya udah siap kan dari itunya, submit, udah tinggal klik aja, submit. Nah nanti kasih pemberitahuan sukses kata dia. Kalau udah sukses, tinggal nunggu pengumuman, terpilih nggak atau enggak. Sesimpel itu, mungkin dengan baring aja gitu, mudah submit. Udah submit. Nah, Ya terus kan itu bedanya. Kalau untuk film administrasi mungkin ya. Nah, itu kan apa namanya? Film nih, ngomongin festival film ya. Kan festival film kan ada yang berbayar sama enggak ya? Iya. Nah, sebenarnya sih menurut kakak pribadi ini sebenarnya festival film itu seharusnya berbayar atau enggak? Tergantung sih sebenarnya. Cuman apa ya? Karena ketika berbayar mungkin apa ya? Hadiah yang dimenangkan mungkin lebih gede ya, mungkin ya. Kalau dari aku sih nggak harus berbayar dan nggak masalah juga harus berbayar kayak gitu. Dalam artian ketika berbayar, oh berarti ini apa ya, panitia atau yang melaksanakannya emang dana untuk dialihkan hadiah segala macam, mungkin ada administrasi yang lain kayak gitu. Dan gratis pun nggak masalah, dalam artian oh semua bisa submit kayak gitu, lagi ada uang ada atau enggak kan bisa, bebas sih tergantung. Tapi kalau misalkan memang, tapi kebanyakan festival luar negeri yang mungkin kita festival gede ya mungkin, nah itu berbayar ya. Festival yang mungkin grade A, B segala macam. Tapi di Indonesia kayaknya festival-festival banyak yang gratis, kecuali mungkin kompetisi misalkan ini ngadain dengan tema ini, biasanya berbayar. Nah, tapi kalau misalkan Piala Maya, FFI atau Lampung atau segala macam itu gratis. Tapi Kak Levi pernah ini nggak sih Kak? Pernah sempat ketipu nggak sih? Hampir ketipu atau ketipu lah dengan festival-festival yang berbayar. Maksudku bukan menjelaskan festival berbayar di Indonesia ya, cuma kan sebagian ada yang mungkin takutnya nggak jadi atau mungkin penipuan dan yang lain. Itu pernah nggak sih Kak? Enggak sih, karena aku ngelihat dulu. Ngelihat Misalnya yang ngadain festival A, aku lihat dulu nih Instagramnya, track recordnya, tag-tagannya mungkin ya. Terus nyari dulu di Google segala macam apa aja kegiatannya, misalkan dari teman-teman juga biasa, wah festival ini nggak beres nih misalkan ya kan, dari penjuriannya, dari apa segala macam nggak jelas kayak gitu. Akhirnya aku nggak submit. Istilahnya aku mencari tahu dulu juga, ini udah berapa tahun sih kayak gitu kan. Tapi kalau biasanya festival yang awal baru setahun 2 tahun kan baru banget merintis kan. Tapi ketika festival itu udah bertahun-tahun, 5 tahun lalu, kita udah percaya, oh ini festival ini orang tahu gitu. Tapi ketika tiba-tiba muncul, baru dibuat setahun 2 tahun, mungkin kita harus nyari tahu dulu. Tapi ketika festival itu udah sering, menurutku nggak perlu nyari tahu lagi. Oh kita udah tahu, oh festival ini udah familiar lah. Gitu. Itu sih kalau menurut aku, mencari tahu dulu festivalnya jelas atau enggak. kan ya. Nah kan berarti bisa dibilang Kak Levi ini bekerja sebagai filmmaker, bener kan? Yeah. Nah menurut Kak Levi sendiri sebenarnya bisa nggak sih kita atau mungkin orang-orang yang mau terjun ke industri film pendek itu bisa nggak sih industri film pendek ini jadi pekerjaan tetap atau menghidupi dalam jangka waktu yang lama lah? Sebenarnya misalkan film pendek ya, kalau di luar komersil ya, bisa aja kalau misalkan emang contohnya kita buat film pendek untuk YouTube dan mungkin dari AdSense itu kita mendapat uang. Nah itu menjadi apa ya, pekerjaan tetap misalkan, itu bisa. Tapi ketika emang kita nggak ada ranah untuk ke platform online atau segala macam di luar komersil, kita membuat terus kita mengandalkan apa ya, uang festival yang menang segala macam, itu sulit kayak gitu sih. Tapi ketika kita membuat film untuk komersil, contoh kita membuat film pendek untuk klien apa, produk A, B, C segala macam, itu pasti ada dananya. Nah dananya untuk produksi sekian, untuk kru sekian, nah itu bisa, itu komersil. Terus untuk platform online itu bisa juga, tergantung AdSense segala macam.
Tapi untuk sekedar apa ya, membuat film pendek nggak ada ranah dua tadi, menurutku sulit. Karena emang bukan di Indonesia sih, kayaknya semua nggak ada kayak bioskop alternatif yang menurutku ada sih beberapa yang berbayar. Tapi ketika film pendek diputar, apa ya, sulit untuk mendapatkan uang. Beda dengan film panjang. Yang film panjang emang ada tempatnya, contoh bioskop. Jadi pihak bioskop sama pembuat filmnya berbagi berapa persen gitu dari penonton, uang penonton. Nah untuk film pendek nggak ada kan. Nah terus gimana caranya film pendek dapat uang? Itu tadi membuat film pendek dengan ada klien misalkan, itu pasti. Terus kedua, membuat film pendek mungkin untuk YouTube, mungkin dari AdSense-nya kalau misalnya udah ada, kayak gitu sih menurutku. Tapi di luar itu sulit. Kalau Kak Levi sendiri ranahnya gimana nih? Kan ibaratnya sekarang Kak Levi udah lulus nih. Nah, apakah Kak Levi itu akan menjadikan industri film pendek ini jadi industri pekerjaan tetap Kak Levi atau jadi pekerjaan sampingan? Sebenarnya kalau aku membuat film pendek ya, awalnya karena emang ngomong sesuatu dan belum ada mikir ke ranah uang segala macam. Tapi emang mau nggak mau ternyata aku harus ikutin apa ya, film pendek juga ke arah komersil kayak gitu. Aku nggak menutup mungkin aku nggak mau komersil atau aku nggak mau yang ini. Aku bebas sebenarnya. Ketika aku pengen membuat film sebebas mungkin, ya udah aku nggak usah ngarepin dapat duit dari situ. Misalnya aku ada uang nih berapa juta, ya udah aku produksi. Aku nggak ngarepin film itu dapat penghasilan dari itu, tapi karena suka. Nah tapi ada suatu saat ketika aku harus memproduksi film untuk klien atau untuk YouTube, mungkin untuk AdSense dan segala macam. Hal ini sih yang memang menjadi jalanku sih sebenarnya. Jadi nggak harus aku komersil, aku nggak ada duit segala macam untuk produksi film kayak gitu. Ketika aku ada duit, udah pengen buat film yang nggak ada yang melarang aku buat kayak gini, bebas. Tetap mempertahankan idealismenya itu ya. Karena film pendek menurutku tempat aku curhat dengan singkat, dengan biaya yang nggak terlalu gede sih. Itu menutup kemungkinan aku nggak menghasilkan duit juga dari situ, nggak masalah untuk film pendek ya. Karena emang ya udah pengen belajar, pengen nge-share ke teman-teman, curhat di luar film ya. Nah tapi untuk ranah yang komersil, aku arahnya mungkin di YouTube atau membuat ada film pendek untuk klien, atau bahkan menjadi kru film panjang atau membuat film panjang kayak gitu sih. Karena sulit emang untuk film pendek yang menghasilkan uang dari dua hal tersebut. Oke, berarti kan bisa dibilang nih ya, buat teman-teman yang lain yang seandainya tetap pengen ngotot, pokoknya gua harus banget jadi filmmaker, industri film pendek ya terutama. Berarti mereka ada dua pilihan ya kan? Iya. Pilihan pertama yaitu mereka mau nggak mau di industri film pendek dan nyari yang komersialnya, pitching dan lain. Nah, satu lagi mau nggak mau yaitu sama menjadikan film pendek ini sebagai batu loncatan ke film panjang. Itu belajar. Oke. Nah tadi kan disinggung nih Kak soal pitching ya, dan aku ngepoin Kak Levi sedikit nih. Itu kan Kak Levi kan pernah ikut pitching di KPK ya, KPK ACC Fest 2019 apa 2018 ya? 2019. Sama satu lagi yang forum komunitas itu ya, forum yang bareng layar tancap. Oh ya. Nah itu gimana itu Kak? Ibaratnya ceritanya Kak Levi bisa ikutan itu dan bisa lolos. Sebenarnya kalau dari pitching Upfest itu aku ikut dari 2018, tapi nggak lolos karena berapa ide 2 kalau nggak lolos. Terus pas di Jakarta aku iseng ikut tiket nonton untuk film-film finalis kan, aku nonton di sana. Terus aku ngomong kayak ke diri aku, tahun depan harus aku deh kayak gitu kan. Terus aku lihat gimana ya formulanya biar masuk pitching ini, karena film itu anti korupsi kan. Aku nonton nih semua filmnya, ternyata kayaknya karakter film yang lolos atau ide yang lolos kayak gini. Akhirnya di tahun selanjutnya aku membuat cerita yang kurang lebih formulanya sama, dalam artian cerita yang terpilih itu kurang lebih kayak gini loh gitu. Ya udah aku buat itu
ada 10 ide aku ngirim. 10 ide. Benar kayak Wow. idenya benar-benar kayak nyari sendiri karena aku emang gak ada tim kan. Nyari di internet, nyari di keseharian aku segala macam. 10-nya aku masukin, ternyata lolos 1. Nah itu cerita nyata yang anak nyenggol mobil itu, terus dia buat surat di situ. Nah itu yang lolos. Terus aku membuat film, didanain kan. Nah terus aku juga ngasih tahu ke ibunya yang punya anak itu bahwa aku pengen buat film tentang ini. Inti ceritanya dari kisah nyata itu gitu sih. Nah karena dari 10 ide, karena kemungkinan ketika aku mengirim 1 ide kecil sekali untuk masuk, karena hampir 600 ide kan. Ketika aku ngirim 1, aduh kemungkinan kecil, mau nggak mau aku harus 10 deh. Dan ternyata panitia bilang kamu terbanyak yang ngirim untuk 1 orang ya. Kayak gitu. Patut diapresiasi. Kayak gitu sih. Karena kayak ambisi banget ya harus masuk nih, nyoba gitu. Akhirnya masuk kan. Kayak gitu sih. Kalau yang satunya yang pitching itu diajak Mas siapa namanya? Mas Ipung ya, itu yang punya Tancap. Tancap dia ngechat, ayo bantuin buat skenario untuk Kemenparekraf pendanaan. Ya udah, Mas Ipung udah punya idenya, ngobrol buat naskahnya, ya udah diajuin, ternyata lolos kan, ya udah produksi gitu. Itu buat yang Kemenparekraf kayak gitu sih, seru. Dan aku juga punya punya ilmu baru ketika bergabung dengan Tancap Film, dalam artian mereka udah sering produksi yang komersil dan segala macam. Aku banyak belajar dari situ gitu. Maksudnya jam terbang mereka udah banyak gitu. Ketika aku masih circleku itu aja, mungkin aku bakal di situ. Ternyata masih pun ngajak untuk dia udah coba bantuin sini ya. Aku bisa ambil ilmunya di situ sih sebenarnya. Nambah wawasan lah gitu. Sekalian bantu-bantu. Oke Mas, tadi kan bisa dibilang kita udah ngobrol soal ini ya, soal tentang industri film pendek dan juga bagaimana industri ini menghasilkan uang. Nah, menurut Mas sendiri, kalau kita mau terjun di industri film pendek ini, kira-kira cukup nggak sih untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ini sih kalau buat diri sendiri sih mungkin untuk uang kantong sendiri sih cukup sih. Maksudnya kita nggak ada tanggungan apa-apa juga itu. Kayak misalnya mungkin kita dari uang itu kita nyicil alat untuk syuting, misalnya beli mikrofon atau segala macam, mungkin dari itu masih bisa kayak gitu sih. Tapi mungkin kalau ada tanggungan yang lebih udah agak sulit sih, kecuali 2 yang tadi itu YouTube atau kita punya klien. Sisanya mungkin membuat film pendek untuk kepuasan pribadi, dalam artian aku pengen ngomong sesuatu tentang kayak gitu, terus aku nggak mikirin keuntungannya apa, yang penting orang nonton kayak gitu sih. Bahkan ikut pitching itu juga bisa dibilang uangnya lumayan ya Mas. Buat teman-teman yang belum tahu, pitching KPK kemarin aja itu sekitar 10 juta ke 20 juta? 20 juta untuk 1 ide cerita. Dan waktu itu ada berapa ide cerita? Oh, yang terpilih? Total 10. Total 10. Ada beda-beda provinsi. Bayangin aja, kita ikut pitching itu bisa dapat, teman-teman dari ikut pitching lolos bisa dapat dana 10-20 juta, yang mana dananya pasti dikelola kan ya Mas? Bebas kita mau milih kamera apa ya, bisa di situ kita bisa explore. Betul, dan juga teman-teman juga bisa milih kira-kira dana untuk diri pribadi juga dari produksi itu berapa. Mungkin ada yang mungkin ada yang kru profesional yang bisa dibayar, atau soalnya dari film-film yang lain kan mungkin anak lightingnya orang-orang yang udah sering produksi, mungkin itu bisa dibayar. Tapi mungkin untuk teman-teman yang sama-sama berkarya, mungkin duit itu dihabisin untuk ya di syuting itu aja. Untuk ya syuting enak lah istilahnya. Mungkin iya kan? Betul. Jadi kita tidak perlu keluar. Makannya mungkin enak, cemilannya, kameranya. Kapan lagi lah ya kan istilahnya. Nah terus nih Mas, kira-kira ada nggak sih niatan buat ikutan market lab? Kan ini kan bisa dibilang Kak Levi kan
di Indonesia ya udah ada 2 nih lah pitching yang lolos. Nah kira-kira ada nggak sih niatan buat ikut market lab yang ada di luar negeri gitu? Ada sih pasti, cuman dalam artian pengen nyiapin ide yang oke, terus ketemu orang yang pernah ikut kayak gitu kan, ngomong apa istilahnya ngobrol gimana apa pitching sana dan segala macam kayak gitu, gimana caranya kayak gitu, daftarnya segala macam itu kan perlu orang yang pernah kan, nggak tiba-tiba nanti masuk terus bingung mau ngapain ya kan. Betul sekali. Emang harus orang yang pernah kan? Iya. Biar dapat arahan sih sebenarnya kayak gitu, pasti mau sih. Pasti mau ya. Dan apakah itu tahun depan? Semoga. Semoga ya. Cuman tahun ini istirahat dulu lah. Masih baik ya masih. Iya. Nah terus nih mas dari berarti Kak F ini udah berapa lama berkarya di film? Itu kalau dihitung dari SMA tahun berapa ya SMA? Ini ya udah 7 atau kuliah kayaknya 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun. Delapan ya. 8 ya berarti. Iya. Sekitar 8 tahun. Iya. 7 sampai 8. 7 sampai 8 tahun. Nah, dari 7 sampai 8 tahun ini kira-kira pencapaian apa sih yang bagi Kak F ini pencapaian yang benar-benar achievement life atau yang berharga banget sampai saat ini? Sebenarnya paling pertama sih film ditonton orang terus dapat tepuk tangan itu berkesan banget bagi aku, karena dari situ mulai senang ketika film tayang, padahal filmnya jelek kan menurutku, jauh lah dari kata bagus, tapi mendapat tepuk tangan tuh kayak wah apa ya, capek segala macam tuh terbayar lah. Film pertama yang waktu SMA itu sih menurutku yang berkesan banget. Nah, karena kalau nggak ada itu mungkin yang sampai sekarang nggak ada kan. Itu yang membuat kayaknya aku bakal fokus untuk film dari gitu. Nah kalau dari karya sendiri nih, dari banyaknya film yang pernah Kak Levi buat, kira-kira film mana sih yang menurut Kak Levi ini loh film yang paling bisa dibanggakan atau paling puas lah dalam memproduksi film itu? Sebenarnya semua sih, apa ya, senang dengan karyanya dari awal sampai akhir. Cuman kalau kepuasan kan menurutku setiap karyaku ada yang kurang menurutku ya. Kurang audio, kurang ini segala macam. Jadi belum ada yang puas sih menurutku. Belum ada yang puas. Belum ada yang puas. Tapi semakin tiap aku bikin kepuasan aku meningkat dalam artian ya dari segi gambar dari ini udah lumayan kayak gitu. Terus yang selanjutnya kurang ini aku perbaikin kayak gitu. Tapi untuk benar-benar yang satu karya merasa puas nggak ada sih, karena aku lihat setiap karyaku banyak yang kurang sih. Saya ada celahnya gitu mas. Kalau gitu seandainya nih Kak, seandainya nanti Kak Levi bikin 1 buah film yang benar-benar itu diapresiasi oleh banyak orang yang bilang kalau itu bagus dan lain-lain. Tapi apakah Kak Levi nantinya akan bilang bahwa saya nggak puas dengan film itu? Karena mungkin Kak Levi ada celahnya. Karena apa ya? Karena aku takut ketika aku bilang aku puas dengan film ini, aku bakal stuck. Dalam artian aku merasa puas di situ. Aku pengen dengan karyaku, aku nggak pernah merasa puas. Dalam artian aduh ini kurang nih, nanti kalau buat gini lagi. Aku nggak pernah merasa film ini masterpiece-ku kayak gitu kan, karena berani banget ketika sutradara ngomong ini masterpiece-ku kayak gitu. Kayak gitu seorang Garin Nugroho aja film-filmnya dia nggak pernah bilang ini masterpiece-ku kan, dalam artian gitu. Apalagi aku ya kan, nggak pernah bilang kayak ini masterpiece-ku kayak gitu sih. Tapi kan Kak Levi membebaskan kan, maksudnya penonton atau audiens membebaskan kalau seandainya aku misal menganggap bahwa Asal Propaganda adalah film yang masterpiece banget nih. Asal jangan aku ini masterpiece-ku. Oke. Kalau orang bebas, berarti itu kan istilahnya pujian kayak gitu, istilahnya ya patut kita syukurin gitu. Itu pujian. Tapi jangan sampai pujian itu kita merasa ketika ada yang mengkritik kita menutup itu kayak gitu. Misalnya kamu memuji filmku ini masterpiece, ketika ada yang menjelek, lah enggak ini film yang bagus gitu ya. Selain kayak gitu aku menolak kayak gitu sih. Kita ada kritikan yang membangun aku terima gitu. Dan ketika ada yang ngatain filmku nggak masalah gitu. Maksudku ketika filmnya udah aku lempar ke publik, orang bebas mau ngatain. Karena apa ya? Setiap orang beda-beda dalam mandang film ya. Karena latar belakangnya wawasan, pendidikan, berapa film yang dia tonton, terus pendidikannya apa, dia dari keluarga mana, daerah, semua itu kan pendukung bagaimana dia memahami film kan.
Nah terus Kak Levi, menurut Kak Levi sendiri industri film pendek kita ini udah tepat belum sih arahnya? Apakah sudah berkembang dengan baik atau harus ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi? Sebenarnya kalau dari film sih menurutku udah bagus-bagus ya, cuman ya itu tadi masih banyak yang kayak audio segala macam, terus regenerasi dari film pendek ke film panjang itu masih sulit, apa ya, masih kurang kayak gitu kan. Dalam artian bukan nggak ada yang bagus, tapi regenerasi film kita ke tahap selanjutnya itu kurang. Dalam artian banyak yang berbakat atau segala macam mati itu di tengah, berhenti di tengah kayak gitu. Karena apa? Nggak ada generasinya kayak gitu. Terus bahkan film-film kita kan di bioskop ya standarnya itu aja. Oh iya, betul. Ya, betul sekali. kalau film A standarnya ini, kalau horor ini, kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Jarang ada yang kayak standar muda mungkin yang dicoba buat gitu. Cuma ada sutradara yang beberapa mungkin udah mengajak apa sutradara film pendek gitu untuk mungkin bantu syutingnya dulu kayak gitu-gitu sih. Buat apa ya? Istilahnya regenerasi dia sadar bahwa aku nggak selamanya bakal di film kan. Aku harus mencari bibit-bibit filmmaker selanjutnya. Mungkin diajak jadi BTS atau jadi apa dulu begitu. Jadi Astrada dia mungkin ya kan. Dari situ itu menjadi apa ya? Hal yang penting sih. Tapi ketika semua syutingnya orang-orang profesional terus nggak mengajak apa ya pembuat film indie mungkin jadi apa aja nggak apa-apa, misalnya jadi BTS, sutradara BTS kan ada biasanya dari BTS nggak apa-apa, tapi mereka dari situ belajar workflow film panjang gimana. Nah itu jadi regenerasi selanjutnya sih. Oke Kak, terus ini mungkin pertanyaan terakhir dari bukan pertanyaan terakhir sih, lebih ke pengen Kak Levi ngasih statement ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin Kak Levi bisa memberikan sepatah atau dua kata atau mungkin lebih boleh kepada teman-teman yang mungkin ingin berkarya ataupun berprofesi di industri film, terutama film pendek. Apa ya kalau misalnya film pendek ya? Film pendek. Sebenarnya kalau film pendek tuh mulai ketika ada yang gimana sih cara membuat film pendek yang bagus, intinya memulai. Dalam artian mulai bikin film, jangan cuman sampai di naskah doang atau cuman wacana kayak gitu. Bikin film pendek tapi nggak dikerjain. Nah, harus mulai dulu aja. Ketika kita emang fokus mau membuat film ya udah mulai kayak gitu. Jangan mikirin apa istilahnya? Jangan mikirin dulu ini bagus atau enggak. Istilahnya anggap aja ini sebagai pembelajaran, karena apa ya? Setiap karya itu kan pasti ada celah, ada kekurangan dan segala macam. Nah, ketika udah membuat, kita apa ya? Kita lempar ke publik dulu. Mungkin dari teman terdekat, gimana pendapatmu, apa yang kurang, bebas, mau itu orang film, orang awam segala macam, nggak paham film pun nggak masalah. Kita ambil pendapat yang baik. Oh ya kurang di sini. Setelah itu buat film lagi. Oh kurangnya di sini, buat lagi. Ya. Tapi apa ya, yang penting evaluasi. Menurut itu sih kalau memang fokus di film, buat evaluasi terus bikin gitu aja. Dan memang apa ya? Dan buat film tuh menurutku capek gitu. Untuk beberapa film pendek capek cuman, tapi kalau banyak apa ya, teman-temanku bahkan emang yang suka bikin film apa ya, awalnya masuk komunitas gitu, ketika produksi seneng, tapi setelah itu hilang mereka karena masa aduh capek yang berfilm, balik tengah malam segala macam nyari ini itu, callingan pagi, akhirnya udah stop gitu, capek gitu. Oke. Itu sih sebenarnya, nggak ada tips apa buat film aja. Berarti intinya buat teman-teman semua yang ingin terjun ke industri ini, teman-teman harus mulai buat sama terus evaluasi ya, begitu. Oke, Kak Levi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga obrolan ini jadi ini ya bermanfaat. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semua sobat NASA yang sudah membaca. Maksudku mendengarkan dan juga menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi paham dan lebih mengerti tentang dunia perfilman, khususnya industri film pendek. Saya Bagas Adi Putra pamit undur diri dan terima kasih. Dadah aja sih. Dadah.